Halo guys, kita lagi part 2-nya lagi di mau ke apa? Mau ke mana teh? Kebun Raya. Kebun Raya Bogor. Parkirnya di mana gitu? Nggak tahu. Kita tadi parkir di mana? Tuh Sini apa guys. parkirnya? Gate 1 tuh apa? Itu zaman dulu tuh gerbang. guys tuh. Oh, gerbang 1 berarti yang tadi kita ya? Itu guys. Kita parkirin dulu Kita ya. parkir dulu Yang guys. Wah. Wah. Udah cepet lagi nih anakku, nggak bisa. Tadi kan habis di sini. Kita kesini. Nanti ada apa lagi ya guys ya di dalamnya? Kalian tonton aja dulu. Jalan kita? Iya, nggak boleh keliling pakai mobil. Udah. Nggak ada. Mari guys, sewa kita juga ya, keluar. Iya, nanti kita cari ya. Nah, Kita jadi anak rimba. Lihat yang bener kameranya. Kita jadi anak rimba. Oh berarti kita ada di sini. Mati. Oke guys, kita lagi di Kebun Raya Bogor. Ini juga ada mapnya. Kita tuh lagi di sini ya. ini ada hewan. Ayo guys, kita berangkat. Hah? Nah ini kau tak? Oh iya. Listrik. Yang biasa tuh. Iya, kalau bukan listrik bunyi lah. Enggak berisik. Oke, baik, selamat siang Bapak, selamat datang di Kebun Raya Bogor. Oke, sedikit saya jelaskan sejarah Kebun Raya Bogor. Jadi Kebun Raya Bogor ini berdiri pada tanggal 18 Mei 1817 oleh Profesor Karenwat kebangsaan Jerman. Kebun Raya memiliki luas 87 hektar, itu belum termasuk istana. Istana luasnya 28 hektar, jadi total keseluruhan 115 hektar dan memiliki kurang lebih 13.000 jenis tanaman. Di sebelah kiri yang besar ada pohon kayu putih atau eucalyptus alba yang biasa dibikin untuk minyak kayu putih. Di sebelah kirinya lagi ada paku-pakuan atau pakis. Di sebelah kanan ada taman pandan. Jadi pandannya ini hanya untuk kerajinan seperti pembuatan tikar, dompet, tas, topi. Ini pandan yang biasa ada di pantai atau pandan raksasa. Apa lah? Di sebelah kanan di dalam di ujung sana ada Taman Meksiko. Itu koleksi dari tanaman kaktus. Kurang lebih ada 100 jenis macam kaktus. Di sebelah kanannya di bawah ada taman akuatik, koleksi dari tanaman air seperti talas air, melati air, pisang air, teratai, eceng gondok, padi air. Jadi semua jenis tanaman air adanya di bawah. Untung nggak jalan kaki. Lah. Jalan kaki ke bawah nanti. Di depan sebelah kanannya sepanjang jalan ada koleksi dari salak. Ini ada salak condet dan salak pondok. Bang. Di depan sebelah kiri ada koleksi dari palem. Ini ada palem merah, palem raja, palem botol, palem serdang, palem berduri, ada pohon lontar. Di depan sebelah kirinya yang ditopang besi itu ada pohon kurma. Cuman kurmanya ini tidak berbuah karena perbedaan cuaca. Dan mungkin kurmanya hanya satu. Harusnya kurma ini berpasangan seperti pohon lengkeng.
Nah, betul ya. Berpasangan. Berpasangan. Kasihan cuma satu nggak ada pasangannya. Ya. Di depan sebelah kanannya yang besar itu ada kapuk atau randu, asalnya dari Afrika, usianya 151 tahun. Sebelah kanannya lagi ada kapuk randu kembar, asalnya dari Amerika, usianya 103 tahun. Di depan ada taman utama dari Kebun Raya Bogor, namanya Taman Astrid. Jadi nama Astrid ini diambil dari Ratu Belgia. Dia pernah berkunjung ke Kebun Raya Bogor pada tahun 1928 untuk berbulan madu. Di atasnya itu ada restoran atau restorasa. Di sebelah kanannya ada teratai raksasa dari Sungai Amazon. Jadi teratai ini bisa menampung bobot di atasnya itu maksimal 3 kg. Mungkin setara dengan bayi baru lahir. Kalau ditaruh di atasnya itu nggak bakalan tenggelam. Bunganya pun mekarnya hanya malam hari. Sebelah kirinya lagi ada Tugu 2 Abad Kebun Raya atau usia Kebun Raya saat ini 205 tahun. 206-nya itu nanti bulan Mei. Sebelah kirinya ada pisang kipas, asalnya dari Afrika. Di depan kiri kanan sepanjang jalan ada pohon damar. Jadi pohon damar ini batangnya bisa dipakai untuk korek api, papan lantai, dan getahnya itu bisa dibuat untuk lilin. Sebelah kirinya lagi ada bangunan setengah lingkaran, itu namanya Ekodom, tempat wisata edukasi untuk anak-anak. Cuman semenjak pandemi sudah tidak difungsikan. Ini bisa sebut rumahnya Teletubbies. Teletubbies deh. Di sebelah kanannya sepanjang jalan ada bunga kana. Jadi bunga kana ini melambangkan bendera Belgia karena Ratu Astrid berasal dari Belgia. Ini bisa disebut bunga tasbih atau bunga ganyong. Calon sarjana. Mirip calon sarjana. Calon Di sarjana. sebelah kirinya agak ke dalam sedikit itu ada pohon baobab asal Afrika. Jadi keunikannya itu seperti pohon yang terbalik. Sekilas pohon ini bentuknya seperti bonsai. Jadi bisa disebut ini pohon keabadian karena bisa hidup ribuan tahun. Bisa hidup tanpa air selama 6 bulan dan bisa menampung ribuan liter air di batangnya yang besar. Di atas itu ada buahnya, buahnya seperti tikus mati yang bergelantungan. Jadi kalau sudah matang itu buahnya berwarna hitam dan berbulu. Jadi persis seperti tikus yang mati digantung. Dan buahnya bisa dimakan, mengandung vitamin C-nya itu lebih bagus daripada jeruk. Rasanya itu seperti buah kiwi. Tuh suaranya. Suaranya keren. Listrik. Di sebelah kanan ada pintu 3, ini akses hanya untuk ke restoran kalau yang bawa mobil pribadi. Untuk pejalan kaki juga bisa masuk lewat sini dan akses terdekatnya itu ke taman utamanya yaitu Taman Astrid. Sebelah kirinya ada geria anggrek, jadi kalau mau beli anggrek bisa di dalam situ. Sebelah kirinya lagi ada rumah kaca atau geria anggrek yang baru. Di dalamnya itu ada 500 jenis macam anggrek. Ada pembibitan anggreknya di sebelah kanan. Di depan sebelah kanannya ada koleksi dari jeruk. Ini ada jeruk hutan asalnya dari Kolombia. Jadi jeruk hutan ini buahnya tidak bisa dimakan. Jadi buahnya hanya untuk bahan baku aromaterapi atau wangi-wangian. Buahnya yang pada jatuh seperti kedongdong. Buah jeruk tapi bentuknya itu seperti kedongdong. Sebelah kirinya di dalam itu ada tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Di dalamnya itu ada macam-macam obat tradisional seperti temulawak, kunyit, sirih, kumis kucing, samiloto, lengkuas, jahe-jahean. Jadi semua tanaman obat adanya di dalam. Sebelah kanan ada pohon coklat atau kakao. Coklatnya sedang berbuah. Sebelah kiri ada koleksi dari kopi. Ini ada kopi Robusta, Arabica, dan kopi Puntang. Di sebelah kanan ada Taman Sujana Kasana, tersebut ini Taman Garuda karena bunga yang tengah itu persis seperti burung Garuda. Kalau dilihatnya dari tangga sebelah kanan dari atas, seperti ini ada contoh gambarnya. Di
depan sebelah kirinya yang besar bergelantungan itu ada sosis Afrika atau bahasa latinnya ini Kigelia africana. Bentuknya itu Sosis seperti deh. asem. Tapi namanya memang sosis Afrika. Jadi buahnya tidak bisa dimakan, hanya untuk makanan gajah, jerapah, badak, dan kuda nil. Jadi buahnya kalau sudah jatuh selama 12 jam, buahnya mengandung alkohol kurang lebih 75%. Jadi kalau di Afrikanya memang difermentasikan untuk minuman beralkohol. Tapi kalau untuk hewan itu biasanya untuk antibodi. Di sebelah kanannya ada pohon beringin. Jadi ini pohon yang ditanam oleh Bapak Presiden Soekarno pada tahun 1964. Di depan ada jembatan Surya Lembayung. Di bawahnya itu Sungai Ciliwung yang langsung mengalir ke Depok sampai ke Jakarta. Di depan ada salah satu ikon dari Kebun Raya Bogor. Namanya ini pohon pasangan atau disebut ini pohon jodoh. Di depan yang ada dua, sebelah kanan beringin putih, sebelah kiri meranti tembaga. Usianya 157 tahun. Jadi pohon ini beda jenis tapi bentuknya sama. Makanya dinamakannya pohon jodoh. Jadi pohon ini ditanamnya itu berbarengan. Pada tahun 1866 tanpa disengaja pohon ini bentuknya sama. Jadi mitosnya kalau yang berkenalan tanpa sengaja di sini bisa berjodoh. Sebelah kanannya ada beringin merah. Kalau ini bentuknya sama dan jenisnya pun sama. Jadi walaupun pohon ini miring, tapi pohon ini masih kokoh karena akarnya menjalar sampai ke atas sana. Ini akar-akarnya sudah seperti batu. Di depan sebelah kanannya ada komplek makam keramat istri dari Prabu Siliwangi. Namanya itu Ratu Galuh Mangku Alam Prabu Siliwangi. Ada makam Bajepra. Bajepra itu panglima perang dari Prabu Siliwangi. Ada makam Mbah Baul Senopati dari Prabu Siliwangi. Ada anaknya juga Selendang Galuh, makamnya di atas. Jadi di bawah ada 3 makam. Cap. Jadi giring bang, giring. Ya. Sebelah kiri ada pohon tumbang, pohon keluwi, usianya 168 tahun. Tumbangnya 5 tahun yang lalu saat malam hari. Di sebelah kirinya lagi ada jembatan merah atau jembatan gantung. Cuman saat ini sudah tidak difungsikan karena sudah rapuh. Di depan sebelah kanannya yang besar itu ada pohon kenari babi. Jadi buahnya ini hanya untuk aksesoris seperti gantungan kunci, untuk souvenir. Asalnya dari Maluku. Usianya 168 tahun. Disebut pohon kenari babi karena di hutan liarnya pohon ini memang untuk umpet babi hutan. Makanya ada salah-salah kecilnya. Dan buahnya ada yang pada jatuh seperti sawo. Di depan sebelah kanannya ada pelang hijau di tebing-tebing. Itu letaknya bunga bangkai. Cuman bunga bangkainya lagi belum mekar. Mekarnya 3-4 tahun. Kemungkinan masih 1 atau 2 tahun lagi. Jadi kalau sudah mekar itu adanya di tebing-tebing. Ini bunga bangkai raksasa atau bisa disebut Amorphopalus titanum. Dan untuk di Kebun Raya Cibodas bunga bangkainya ini sedang berbunga. Di sebelah kirinya ada sagu dari Papua. Sebelah kirinya lagi sepanjang jalan ada kelapa sawit. Di depan sebelah kanan yang besar itu ada pohon besi kayu ulin untuk bantalan rel kereta api. Jadi semakin kena air maka pohon itu semakin kuat. Bisa untuk rumah di pantai atau pembuatan perahu. Asalnya itu dari Kalimantan.
sebelah kiri yang tinggi itu ada pohon raja asal Kalimantan. Usianya 109 tahun, tingginya bisa mencapai 80 meter. Tapi saat ini tingginya baru mencapai 40 sampai 50 meter. Jadi kalau di hutan liarnya pohon ini bisa lebih tinggi, bisa mencapai 120 meter. Karena memang untuk kompasiannya kalau orang kesasar di hutan. Jadi kalau kesasar di hutan patokannya pohon itu, karena memang yang paling tinggi dan besar. Makanya disebut pohon raja. Di sebelah kirinya lagi ada akar tarsan yang biasa untuk tarsan bergelantungan. Oh, Tarsan dek. Sebelah kanannya ada monumen Lady Rapes mengenang istri dari Thomas Rapes. Jadi ini hanya monumennya aja. Kalau kuburannya itu adanya di Tanah Abang. Di depan sebelah kirinya ada olive shop, kalau mau bisa souvenir bisa di sini. Sebelah kanan ada secret garden atau cafe-nya. Di sebelah kiri ada laboratorium atau lab tertua di Indonesia, dibangun pada tahun 1884. Jadi lab ini masih aktif sampai saat ini. Di sebelah kirinya lagi di dalam, di ujung sana ada museum geologi. Di dalamnya itu ada macam-macam kerangka hewan yang diawetkan, termasuk kerangka paus biru yang terdampar di pantai Pamengpur Garut. Itu paus terbesar di dunia. Beratnya itu mencapai 150 ton dan panjangnya kurang lebih 30 meter. Jadi dari Garut ke Bogor dibawa menggunakan kereta batu bara selama 44 hari. Dibawa bulan Desember, nyampe Bogor pertengahan Februari. Di depan sebelah kanan ada Taman Tesman, taman bergaya Eropa. Jadi Tesman ini pendiri Kebun Raya Cibodas dan yang mengkelompokkan tumbuh-tumbuhannya ada di Kebun Raya Bogor. Jadi Tesman ini ahli dalam bidang botani. Beliau yang berjasa yang menemukan obat malaria namanya Thiotina. Di depan kiri kanan sepanjang jalan ada pohon palem. Ini bisa disebut Los Angelesnya Kebun Raya atau Beverly Hills. Di depan sebelah kanan ada koleksi dari bambu. Ini kurang lebih ada 30 jenis macam bambu. Termasuk ada bambu kuning, bambu hitam, bambu raja, ada bambu raksasa, ada bambu dari Cina untuk makanan panda. Di sebelah kanannya lagi ada bambu rumput atau bambu tali. Di depan sebelah kirinya ada bambu petung. Ini yang rebungnya biasa ditujukan untuk lumpia atau yang biasa untuk disayur. Sebelah kanan ada bambu hitam, ini untuk pembuatan angklung, bisa untuk suling atau calung. Yang besar ada bambu raja, biasanya dibikin untuk kursi ataupun untuk meja. Ada bambu dari Cina untuk makanan panda. Di depan sebelah kiri posisi belakang dari Istana Bogor. Jadi ini hanya posisi belakangnya aja. Kalau depannya itu adanya di pinggiran jalan raya yang banyak rusa. Jadi kalau melihat rusa itu harus keluar kebun raya dulu. Di sebelah kirinya lagi di dalam yang putih itu ada kuburan Belanda. Di dalamnya itu ada 42 kuburan Belanda. Jadi meninggalnya karena wabah malaria waktu bertugas di Kebun Raya Bogor. Sebagian yang meninggal para peneliti di sini. Jadi semakin tinggi nisannya maka semakin tinggi jabatannya di Kebun Raya Bogor. Itu ada 37 nisan tapi ada 42 orang. Jadi sebagian itu ada yang ditumpuk. Sebelah kanan ada bambu raksasa, itu asalnya dari Myanmar. Usianya 95 tahun. Baik, kita sudah sampai. Terima kasih banyak Bapak sudah berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Hati-hati untuk turunnya, jangan sampai ada yang tertinggal. Barang-barangnya silakan. Makasih ya Pak. Sama-sama Bapak. Udah deh. Ya, gue banget. Gak dapat.
di depan kampus. Oke guys, nyampe sini dulu videonya. Siapa tahu kalian mau komen di mana kemana lagi kita harus kunjungi Ini di mana, Dek? di Jalan Raya Bogor. Kebun? Kebun Raya Bogor. Dan jangan lupa like, subscribe,